Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati Harahap selaku mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Saat ini saya telah bersama Ibu Roswati SPD selaku wali kelas 5 di SD Negeri 004 Nongsa. Beliau adalah rekan kerja saya di sini. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk menjadi informan pada hari ini ataupun narasumber dari masalah-masalah yang sering saya temukan di dalam kelas. Baik Bu, langsung saja untuk masalah yang pertama. Menurut pengalaman Ibu selama mengajar, apa penyebab minat belajar peserta didik sangat rendah dalam pembelajaran? Baik Ibu, terima kasih. Menurut saya, minat belajar peserta didik itu rendah dalam pembelajaran itu bisa disebabkan karena dalam penyampaian materi masih bersifat konvensional, di mana guru masih terlalu banyak cerita, berceramah sehingga anak merasa bosan dan tidak tertarik untuk mengikuti pelajaran. Oh begitu Bu ya. Iya. Jadi menurut Ibu metode apa yang cocok diterapkan di sekolah untuk meningkatkan minat belajar siswa tersebut? Kalau penggunaan metode itu Bu, sebaiknya disesuaikan dengan materi dan tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Dan untuk lebih meningkatkan lagi minat belajar peserta didik, sebaiknya kita menggunakan media sehingga anak merasa belajarnya lebih semangat. Baik Bu, untuk masalah yang kedua, menurut Ibu apa penyebab minat baca siswa itu rendah? Minat membaca anak itu rendah mungkin karena selama ini siswa di kelas hanya diberikan bacaan yang bersifat materi pembelajaran saja, sehingga anak merasa jenuh dan tidak tertarik untuk membaca. Jadi bagaimana Bu cara meningkatkan minat baca siswa tersebut? Iya, kalau menurut saya Bu ya, untuk meningkatkan minat baca siswa di kelas, mungkin kita harus menjadikan kegiatan membaca ini sebagai kegiatan rutin di kelas, walaupun hanya 15 menit, dan meminta beberapa siswa secara bergantian untuk menceritakan kembali apa yang telah dibaca, dan guru memberikan apresiasi atas keberanian siswa. Baik Bu, kita masuk ke permasalahan ketiga. Dalam setiap kelas pasti ada siswa yang memiliki kemampuan dasar matematika peserta didiknya rendah. Menurut Ibu, apa penyebab dari masalah tersebut? Iya, betul sekali Bu ya. Dalam kelas kita temui bahwa beberapa siswa yang mungkin pemahaman matematikanya itu rendah, mungkin karena siswa kurang memahami konsep dasar matematika. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dalam memberikan contoh guru itu terlalu abstrak. Sebaiknya kita menggunakan benda-benda yang konkret sehingga anak lebih mudah memahami. Itu Bu menurut saya. Masalah selanjutnya Bu, menurut Ibu, apakah peran orang tua dalam pembelajaran itu sangat penting? Ya, pasti sangat penting Bu. Orang tua merupakan guru pertama anak-anak sebelum mengenal bangku sekolah. Dari orang tua kita bisa mendapatkan informasi tentang kekurangan dan kelebihan anak dalam belajar. Jadi Bu, bagaimana cara kita sebagai guru agar bisa akrab dengan orang tua dan kita dapat melibatkan orang tua di setiap pembelajaran? Iya, supaya guru dan orang tua itu bisa akrab, maka kita harus membangun komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Kemudian sebagai guru juga kita bisa memberikan informasi kepada orang tua terkait kemajuan belajar anak-anak di sekolah. Kemudian Bu, masalah selanjutnya, apakah Ibu selalu menggunakan model pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Apakah ada hambatan yang Ibu temukan atau rasakan dalam model pembelajaran tersebut? Iya, dalam kegiatan pembelajaran Bu, ya kita memang harus menggunakan model pembelajaran. Saya biasa menggunakan model cooperative learning ya dalam kegiatan pembelajaran untuk membiasakan anak-anak itu bekerja sama dalam kelompok. Nah, kendala yang mungkin masih sering dialami, apalagi di awal-awal kegiatan pembelajaran itu Bu, masih ada beberapa siswa yang terkadang masih pasif.
kurang bisa diajak bekerja sama dalam kelompoknya. Sehingga dia lebih cenderung sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi Bu, bagaimana tanggapan Ibu tentang guru yang beranggapan materi harus cepat selesai begitu Bu, tanpa memperhatikan pemahaman siswa, atau bisa juga kita bilang untuk mengejar materi? Iya. Sebenarnya kan kita memang dituntut ya Bu ya, harus menyampaikan materi secara tuntas, tetapi tetap kita harus memperdulikan pemahaman siswa. Makanya kita adakan mengukur kemampuan anak itu dengan memberikan latihan dan ujian. Jika memang masih ada anak yang di bawah standar, kan biasanya kita menggunakan remedial tanpa harus mengulang secara keseluruhan, dan kita bisa melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Nah, sekarang kan Bu, kita menggunakan kurikulum 2013. Nah, kita di situ dituntut untuk yang namanya pembelajaran HOTS, begitu ya Bu ya. Nah, jadi menurut Ibu, bagaimana cara mengajarkan soal-soal HOTS tersebut kepada murid agar murid itu cepat paham? Ya, baik Bu ya. Jadi mungkin di awal-awal kita harus membiasakan memberikan soal-soal atau latihan yang memang menuntut siswa itu untuk berpikir tingkat tinggi, lebih kritis. Dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut, maka anak akan lebih paham. Jadi ya mungkin ya itu saja pembiasaan Bu. Iya. Baik Bu, terima kasih atas informasi yang Ibu berikan. Mungkin itu aja untuk hari ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.